Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi, inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi, mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana.
Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi. Tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda. Dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi.
DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada 2 hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa, dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan. Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya?
Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konensi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan 1 kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Masa eksoplanet ini 5 kali lipat masa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku. Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini, tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan menyatakan bulan dulunya adalah asteroid atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah.
Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling nggak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar 1/4 ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari, cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dahsyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas keluar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3-10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30.000 km. Sedangkan sekarang satelit kita itu berjarak sekitar 386.000 km. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang atmosfer bulan hampir nggak ada, dan karena itulah satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5.000 diantaranya memiliki panjang lebih dari 19 km. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding aspal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 milidetik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu.
Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh keluar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis. Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan gak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi gak seperti anggur. Bulan gak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti syal. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah 2 atau 3 tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukurannya nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang.
Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya," tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya. Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka, kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala, dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir, dan di beberapa tempat, ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda, dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah. Tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih.
Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total, tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa, dan perlahan bulan terbelah menjadi 2 bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersuara gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Akan seperti apa ya bumi jika menjadi satu-satunya planet dalam tata surya? Atau apa yang akan terjadi terhadap planet kita jika bulan menghilang? Terus apa jadinya andai dinosaurus nggak pernah punah? Kita semua pernah mendengar cerita ini. Lebih dari 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Hampir 75% makhluk hidup yang menghuni planet ini saat itu musnah dalam kepunahan massal. Di antaranya ada dinosaurus. Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor, semuanya punah. Tapi karena itu kita semua bisa hidup. Menurut sains, umat manusia bisa berkembang lebih aman tanpa diburu makhluk-makhluk raksasa ini. Tapi apa jadinya jika asteroid itu jatuh beberapa kilometer jauhnya dari tempat jatuhnya itu? Akan seperti apa dunia hari ini? Bayangin kamu lagi nyusurin jalan ke swalayan lokal dan ketemu T-Rex sebesar truk. Apakah itu bisa terjadi di alam semesta alternatif yang sedang kita bahas ini? Nah, dinosaurus harus bertahan menghadapi lebih dari asteroid untuk bisa tetap hidup sekarang ini. Sekitar 55 juta tahun lalu, suhu di planet kita meningkat. Iklim menjadi 8 derajat Celcius lebih panas dibanding saat ini. Hutan hujan tropis tumbuh dengan subur dan vegetasi melimpah. Dalam skenario ini, dinosaurus pemakan tumbuhan akan berkembang, tapi tampilannya akan agak lain. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di masa itu nggak begitu kaya nutrisi. Ini berarti kemungkinan ukuran dinosaurus akan mengecil karena nggak punya cukup energi untuk tumbuh sampai ukuran raksasanya. Lalu, sekitar 34 juta tahun lalu, Amerika Selatan dan Antartika terpisah hingga iklim menjadi lebih sejuk dan kering. Dalam periode ini, mungkin satu-satunya yang akan bertahan adalah dinosaurus berkaki panjang. Saat itu, hewan-hewan harus berjalan jauh untuk berburu karena musim mulai berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan air. Dibanding mamalia dalam periode itu, dinosaurus punya kelebihan signifikan seperti jumlah gigi lebih banyak atau penglihatan lebih tajam. Dan omong-omong soal mamalia, sebagiannya mungkin nggak berevolusi dan mereka akan jadi mangsa dinosaurus lebih dulu. Oh iya, apa kamu tahu kalau saat ini masih ada beberapa dinosaurus yang hidup di antara kita? Contohnya merpati atau burung secara umum. Semua unggas ini berevolusi dari dinosaurus loh.
Pasti kamu pernah baca kan kalau kita cuma memakai 10% otak kita. Kalau ini benar, apa yang akan terjadi kalau kamu memakai 100% otakmu? Apa kamu akan bisa menggubah simfoni? Apa kamu akan jadi orang jenius di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan bernilai miliaran rupiah dalam semalam? Yuk kita mulai dengan fakta-faktanya. Kita bukan cuma memakai 10% kapasitas otak kita. Konsep ini jadi populer banget karena film, tapi ini kurang akurat. Yang benar, sebagian besar otakmu aktif sepanjang waktu. Tapi nggak semua bagian bekerja serentak dan persentase persisnya bervariasi pada setiap orang. Para neurolog mengatakan, kamu nggak akan memakai 100% kapasitas otakmu sekaligus. Tubuhmu nggak akan punya cukup energi untuk itu, yang artinya kamu akan selalu lapar. Bayangin jumlah kalori yang harus kamu konsumsi agar hal itu bisa terjadi. Kamu juga akan dibatasi oleh kebutuhan dasar tubuhmu. Bernapas, mencerna makanan, dan mengedarkan darah. Jadi, jika memakai seluruh kapasitas otakmu, kamu akan selalu capek sepanjang waktu. Ini lebih buruk dari lari maraton tanpa persiapan. Otak akan butuh seluruh darah yang kamu miliki, yang artinya lebih sedikit oksigen bagi paru-parumu. Berbagai organ akan mulai berhenti berfungsi satu demi satu. Pendeknya, ini akan mengerikan bagi kesehatanmu. Omong-omong, beberapa peneliti memperkirakan lebih dari 60% otak tersusun atas sesuatu yang disebut materi gelap saraf. Dengan kata lain, materi gelap ini terdiri dari saraf-saraf tanpa tujuan jelas atau yang nggak merespon berbagai stimulus biasa. Maraton adalah salah satu adu kekuatan dan daya tahan terberat di dunia, tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu mutusin untuk lari maraton tanpa latihan? Data statistiknya luar biasa, hampir 50% peserta gugur dalam kompetisi itu sebelum garis finish. Maraton biasa berjarak 42 km, dan jika kamu nggak terbiasa beraktivitas fisik, ini adalah tantangan besar. Mungkin kamu akan bisa menempuh 1,5 kilometer pertama tanpa masalah serius, tapi kamu bernafas dengan tersengal-sengal dan berat lewat mulutmu. Pada kilometer kelima, suhu tubuhmu akan melonjak naik dan kamu akan merasa seperti meriang ringan. Kemungkinan besar kamu akan nyerah sampai di sini. Tapi jika kamu putusin untuk lanjut, kamu harus mengecoh pikiran dan tubuhmu untuk lari 37 kilometer lagi. Sampai kilometer ke-32, kamu akan mengalami hambatan atau semacam penghalang dari dalam tubuhmu sendiri. Tubuhmu mungkin telah membakar seluruh cadangan glukosa dan kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Pelari berpengalaman sekalipun sering ngalamin kondisi ini loh. Di akhir maraton, kamu akan berjanji pada dirimu sendiri gak akan lari maraton lagi. Kamu akan ninggalin kompetisi minimal dengan beberapa kram dan ingin makan macam-macam makanan. Nah, sekarang coba bayangin ini. Ini malam yang cerah dan indah, di langit gak ada awan, dan kamu bisa melihat dua planet paling terang berkedip-kedip di atas sana. Itu planet Mars dan Venus. Kebayang gak apa jadinya kalau Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya? Kalau planet-planet lain gak pernah ada, segalanya akan benar-benar berbeda di bumi kita. Planet-planet dalam tata surya bekerja sama saling menjaga satu sama lain tetap berada di tempatnya dengan gaya gravitasinya. Nah, jika Merkurius atau Venus nggak ada lagi, bumi bakal meluncur lebih dekat ke matahari. Suhu atmosfer kita akan mirip dengan suhu permukaan Merkurius, yaitu 430 derajat Celcius. Ini bikin mustahil ada kehidupan di bumi. Tapi jika Jupiter dan Saturnus menghilang, kemungkinan besar bumi justru akan meluncur menjauhi matahari dan suhunya akan turun sampai di bawah minus 130 derajat Celcius. Jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, kemungkinan itu hanya berupa kehidupan dalam air. Posisi bumi dalam tata surya bukan cuma berpengaruh terhadap semua bentuk kehidupan, tapi juga menentukan musim, panjang hari, dan juga tahun. Bayangin bukan cuma nggak ada planet lain, tapi bulan juga nggak ada. Apa jadinya jika suatu hari bulan tiba-tiba lenyap? Ini bakal mengakibatkan bencana besar. Bulan paling besar pengaruhnya terhadap pasang surut air di bumi. Di alam semesta tanpa bulan, air akan mengalami surut sekitar 75%-nya. Ini akan berdampak besar terhadap kepiting, kerang, dan siput laut yang hidup di zona pasang surut. Konsekuensinya, ini akan mengganggu pasokan makanan untuk hewan-hewan yang lebih besar.
Lambat laun, ini pun memengaruhi seluruh ekosistem pesisir. Cuaca bumi akan berubah. Pasang surut dan arus pasang surut membantu mencampur air Arktik yang dingin dengan air yang lebih hangat dari kawasan tropis hingga iklim di seluruh dunia stabil. Cuaca menjadi hampir mustahil untuk diperkirakan dan perbedaan suhu rata-rata antara tempat-tempat terpanas dan terdingin di bumi akan sangat ekstrem. Tidak adanya bulan juga akan memengaruhi kemiringan bumi. Sekarang ini poros bumi miring sebesar 23,5 derajat, terutama disebabkan gravitasi bulan. Tanpa adanya bulan, poros bumi akan bergoyang antara 10 sampai 45 derajat. Ilmuwan percaya perbedaan kecil sekalipun dalam kemiringan bumi bisa membawa perubahan besar seperti zaman es. Selain itu, langit tanpa bulan akan memutarbalikan kehidupan banyak binatang malam. Ngengat telah berevolusi untuk bergerak dengan cahaya bulan dan bintang. Bayi kura-kura yang baru menetas memakai cahaya bulan untuk mencari jalan ke laut. Berbagai hewan bergantung baik pada kegelapan maupun sedikit cahaya bulan untuk berburu dengan efektif. Nah, gimana kalau kita kembali ke masa lalu dan kita bayangin seperti apa jika kamu hidup di zaman Mesir kuno? Peradaban ini bertahan selama lebih dari 3.000 tahun. Bangsa Mesir kuno bertanggung jawab atas pembangunan beberapa simbol paling dikenal di dunia, piramida-piramida Giza. Kalau hidup di zaman Mesir kuno, kamu akan menyaksikan masa terobosan ilmiah dan matematika yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno mengatur masyarakat mereka dalam struktur sosial ketat. Jadi mungkin kamu harus masuk salah satu di antaranya. Kamu mungkin lahir sebagai pekerja, petani atau spesialis, entah itu tentara, pelaut atau guru. Atau kamu juga bisa jadi bagian dari kaum elit Mesir. Jika kamu seorang petani, mungkin kamu akan tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata lumpur, kamu akan punya oven batu dan makananmu akan kamu simpan di dalam lubang di tanah. Kamu menghabiskan hari-harimu untuk merawat ladangmu di tepi sungai Nil atau mengurus ternak dan bebek. Di hari pembayaran pajak, kamu mengemas sebagian panenmu dan membawanya ke kuil sebagai bayaran untuk pemakaian tanah. Sebagai anggota kalangan elit, kamu akan ngabisin sebagian besar waktumu di berbagai perjamuan makan. Kamu akan mengenakan banyak emas dan batu-batu semi permata untuk mamerin kekayaanmu. Jika hidup di Mesir kuno, kamu mungkin jadi salah satu penemu meja. Iya, sebelum bangsa Mesir, belum ada benda yang namanya meja loh. Penemuan ini muncul sebagai cara agar makanan tidak diletakkan di lantai. Wah, cahaya dari luar jendelamu makin terang. Ini pukul 9:30 malam, dan besok kamu ada ujian penting. Kamu mengintip keluar untuk melihat apa tetanggamu memakai lampu sorot mereka lagi. Tapi ternyata mereka di luar melihat ke langit. Kamu menjulurkan kepala dan melihat rupanya bulan menjadi lebih besar 2 kali lipat. Kamu berlari keluar dan bertanya apa yang terjadi. Tapi mereka juga tak tahu. Kamu memotret dan mempostingnya di media sosial. Di media sosial, ternyata semua orang membicarakannya. Langit yang gelap menjadi lebih terang karena bulan punya permukaan lebih lebar untuk memantulkan cahaya matahari, membuat cahayanya lebih intens. Kamu merasa agak tidak seimbang saat berjalan. Setiap kali melangkah, kamu merasa seperti berjalan lebih ringan. Karena bulan jadi sebesar ini, tarikan gravitasinya jadi lebih kuat, sehingga gravitasi jadi lebih lemah. Tiba-tiba, kamu melihat ke bawah dan merasa kaos kakimu basah. Kamu berlari dan melompat ke atas mobil dan melihat lingkunganmu sudah banjir. Semua orang mencoba menemukan tempat lebih tinggi atau pulang ke rumah. Ini bukan karena keran rusak yang memuntahkan air, melainkan air laut. Kamu bingung dan kehilangan keseimbangan. Kamu terpleset dan jatuh ke dalam air yang terus meninggi. Beberapa orang berada di mobil mereka, tapi tak bisa kemana-mana karena air ini. Kamu tinggal di dekat laut, tapi tak pernah ada tsunami atau laporan banjir sepanjang hidupmu. Tak ada gempa bumi yang dilaporkan di sekitar area ini. Jadi, hal aneh sedang terjadi. Kamu berlari kembali ke rumah, mencoba mengeluarkan rakit tiup tuamu untuk membantumu melewati banjir ini. Masalahnya, kamu harus memompanya, tapi tidak punya pompa. Awalnya, kamu meniup menggunakan mulut, tapi pasti butuh waktu lama. Kamu cari alternatif di sekitar rumah dan menemukan pengering rambut. Kamu memasukkannya dan mengembangkan rakitmu sebesar mungkin sampai kamu bisa menggunakan mulutmu untuk mengisi sisanya. Permukaan air naik setiap detik dan kini sudah masuk ke rumahmu.
Kamu mengemas ransel berisi senter, makanan, dan selimut termal. Saat kamu turun, ternyata airnya sudah selutut. Kamu terus berjalan sampai pintu. Saat melangkah keluar, air mendorongmu ke kiri dan ke kanan karena ombaknya sangat keras. Akibat perubahan gravitasi, berenang jadi sulit. Kamu menyiapkan rakit dan menggunakannya untuk mengarungi arus di jalan depan rumahmu. Air pun dingin sekali, dan ini sedang di pertengahan Februari. Tak lama, kamu sampai jalan raya, di mana airnya datang langsung dari pantai. Kamu berhasil naik ke permukaan yang tinggi dan mengeluarkan ponselmu. Kamu menyimpannya di kompartemen pelindung di ransel agar aman. Bateraimu cuma tersisa 15%, tapi kamu membawa power bank. Kamu menelepon keluargamu untuk bertanya apa yang terjadi, tapi mereka juga tak tahu. Kamu berjalan ke hutan dan mencoba mencari kabin tua yang biasa kamu kunjungi saat masih kecil untuk melihat apa sepeda lamamu ada di sana. Setelah beberapa menit, kamu menemukannya dan bersepeda melintasi gunung untuk menghindari banjir. Kamu seperti tak bisa menyeimbangkan diri karena gravitasi mempengaruhimu. Beberapa ilmuwan duduk di depan laptop dan spreadsheet, mencoba memahami apa yang terjadi. Semua orang meneriakan dan melemparkan solusi, tapi tak ada yang masuk akal. Setelah beberapa saat, kepala NASA memutuskan untuk meluncurkan roket tak berawak ke bulan. Roket itu siap dalam beberapa jam dan semua orang menunggu perintah. 3, 2, 1, meluncur. Roket melayang ke udara dan mendekati bulan. Roket ini keluar dari atmosfer bumi dan bergerak dengan kecepatan penuh ke bulan. Setelah 1 atau 2 hari, semua orang mendapatkan rekaman langsung dari bulan raksasa. Menurut penelitian, roket tak boleh terlalu dekat dengan bulan karena mungkin ada tarikan gravitasi yang lebih kuat. Namun, rekaman tersebut menunjukkan bahwa ada partikel kecil mengambang di sekitar bulan, mirip dengan cincin Saturnus. Cincin-cincin ini terlihat seperti piringan raksasa yang mengelilingi planet besar, tapi dari dekat, mereka cuma partikel seukuran butiran beras sampai sebesar bus. Mereka mengorbit Saturnus karena tarikan gravitasi. Gambarnya menunjukkan bahwa partikel-partikel ini besar dan kecil, sehingga roket tidak aman untuk mendekat. Jadi, roket itu berhenti di dekat sana untuk mengorbit bulan dan melepaskan roket mini yang mirip drone untuk mendekat. Tebal partikel ini beberapa kilometer, jadi roket mini ini sulit bermanuver. Roket ini terbang lebih dekat dan partikel-partikel ini mulai menabraknya. Untungnya, roket mini ini mampu bertahan. Roket itu akhirnya melewati cincin partikel dan mendarat di bulan. Gravitasi makin kuat karena ukuran bulan membesar, hingga roket ini hampir hancur. Begitu mendarat, robot lain keluar dan mulai menjelajahi permukaan, mencoba mencari petunjuk. Saat ini, tak ada yang terjadi, tapi mereka mencatat adanya beberapa getaran dari jauh di dalam bulan. Inti bulan bereaksi secara tidak normal. Sepertinya ukurannya makin membesar. Para ilmuwan tak tahu apakah bulan akan berhenti tumbuh pada titik tertentu. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mengebor lubang ke dalam untuk mengungkap penyebabnya. Kamu mengayuh dan mencapai sisi lain gunung. Tanah bergetar dan keseimbanganmu makin buruk. Kamu menatap ke seberang gunung dan melihat seluruh sisi lain kota tergenang air. Kamu mengambil rakit dan persediaanmu dan berhasil sampai sana. Kamu menemukan perahu dayung dan mendayung secepat mungkin sampai ke mercusuar. Dari sana, kamu bisa mencoba menemukan stasiun NASA. Tiba-tiba, kamu melihat roket besar meluncur dari tanah ke langit. Kamu tahu pasti bahwa kakakmu bekerja di sana, tapi jaringan seluler kini sudah mati. Kamu mendayung ke sana untuk mencari tempat aman. Roket kecil yang mendarat melepaskan bor kecil yang cukup kuat untuk menembus berkilo-kilometer ke pusat. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapainya. Jadi, NASA sudah meluncurkan roket lain untuk terbang dan membawa bor lebih besar. Masalahnya, bulan makin besar. Jadi, partikel di sekitar bulan juga semakin banyak. Bulan mencapai ukuran bumi, makin besar dari menit ke menit. Banjir bisa sampai ke beberapa kota pesisir, dan banyak pulau mikro bisa terendam. Jadi semua ini perlu dicegah. Gravitasi bisa memengaruhi struktur sebagian besar bangunan, menyebabkannya runtuh satu persatu. Tapi robot kecil itu tak akan membiarkannya terjadi. Jadi, robot itu terus mengebor untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bulan. Beberapa batu tampak makin panas saat menggali lebih dalam. Ini bisa menjadi tanda bahwa bulan mengembang dan pada akhirnya bisa meledak. Para ilmuwan di NASA bingung dan tak tahu harus apa.
Ilmuwan utamanya, yang adalah kakakmu, menelponmu, tapi tak kunjung tersambung. Sementara itu, kamu masih mendayung mencoba sampai ke NASA. Dalam perjalanan, kamu kembali ke pegunungan agar tetap di tanah kering. Saat kamu kembali ke kabin tua, kamu melihat beberapa pria aneh mengenakan jas hujan sedang mencarimu. Saat melihatmu, mereka mengejar. Mereka tampak aneh, seolah bukan dari bumi. Bor tadi sudah sampai kedalaman maksimum dan tak bisa turun lagi. Selain itu, transmisi kontrolnya makin lemah. Tiba-tiba, sesuatu muncul entah dari mana dan menyorotkan lampu ke robot. Transmisinya terpotong dan cuma menunjukkan potongan kecil dari sosok raksasa yang menatap robot. Makhluk kecil turun dari sana dan berjalan menuju robot. Semua orang di NASA panik dan merekamnya. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Selang beberapa saat, makhluk itu mengirimkan sinyal yang tak bisa diuraikan oleh NASA. Tapi makhluk itu tampak ramah. Makhluk itu kembali ke kapalnya dan dalam sekejap menghilang, berteleportasi. Bulan mulai menyusut, kembali ke ukuran normalnya. Semua orang di NASA dan seluruh dunia merayakannya. Arus menjadi lebih tenang dan kembali ke garis pantai. Untungnya, sebelumnya semua orang sudah sampai ke bukit yang lebih tinggi, tepat waktu. Bulan adalah tetangga antariksa terdekat bumi dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi. Dengan besar lebih dari 1/4 ukuran bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 bumi, tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di bumi. Malam menjadi lebih terang. Pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah, benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama. Dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars.
Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, Bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter. Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, Bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus? Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Yep, sekali lagi. Bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag.
Saat ini, kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang terus melesat menjauhi bumi. Di hadapanmu, ada seabrek sakelar dan pengontrol untuk menjaga pesawatmu tetap utuh. Bersama dengan 2 kru lain, kamu terus berusaha mengendalikan pesawat. Di luar jendela, terlihat meteorit yang berterbangan di antara bintang dan planet jauh. Kamu akan menjadi salah satu orang pertama yang mendarat di bulan setelah penelitian dan percobaan selama bertahun-tahun. Makanya, kamu perlu mikirin matang-matang semua langkahnya. Kesalahan kecil aja bisa memicu banyak komplikasi dan pesawatmu bisa aja nabrak asteroid yang melintas. Atau bahkan terlunta-lunta di ruang hampa tanpa bisa kembali ke jalur awal. Penelitian menunjukkan sekitar 1/3 dari semua pendaratan di bulan telah mengalami banyak masalah. Misi ke bulan memerlukan roket khusus yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 40.000 km per jam. Dan setelah sampai di orbit bulan, pesawat ruang angkasa bisa melepaskan diri dari roket, bernavigasi ke permukaan bulan, kemudian mendarat. Kedengarannya simple banget kan? Kalkulasi pendaratan telah membuat misi pendaratan di bulan dinilai terlalu mengawang-awang. Tapi para saintis bisa mewujudkannya dengan mengamati dan mempelajari penerbangan helikopter. Nggak seperti pesawat terbang yang harus lepas landas dengan kecepatan. Helikopter punya baling-baling besar untuk memperkuat daya dorong. Jadi sederhananya, baling-baling ini harus muter cukup kuat untuk mengangkat berat helikopter. Kita juga perlu mempertimbangkan gaya gravitasi yang menarik semua objek kembali ke tanah. Gaya gravitasi di bumi sebesar 9,81 meter per detik kuadrat, sedangkan di bulan cuma 1,6 meter per detik kuadrat. Kira-kira begitulah proses pendaratan di bumi. Tapi gimana caranya mendarat di permukaan objek yang minim gravitasi ya? Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Para saintis perlu benar-benar meneliti dan memperhitungkan kondisi yang tepat. Kemudian, mereka perlu menggunakan kendaraan uji untuk berlatih dan memakai simulator penerbangan untuk meniru kondisi atmosfer bulan. Helikopter kurang cocok dijadikan sebagai referensi pendaratan karena sebagian besar prosesnya dibantu gravitasi dan pesawat ruang angkasa nggak kelihatan mirip helikopter. Mereka perlu bikin simulasi pesawat ruang angkasa yang beratnya cuma 5/6 dari berat aslinya. Dan karena tarikan gravitasi bulan lebih lemah dari bumi, mereka perlu menavigasi pesawat dalam kondisi ini supaya bisa menghadapi situasi aslinya. Para ilmuwan NASA kemudian memakai hanggar derek untuk mengangkat pesawat dengan kabel sambil menyimulasikan penerbangan dan pendaratannya. Jadi mirip kayak para stuntman yang tubuhnya dipasangi kabel saat adegan pertarungan di film-film. Tapi mereka masih belum bisa mastiin kalau pendaratan mereka di bulan memang sudah sesuai tanpa kabel pengaman. Mereka juga perlu bergerak leluasa kan? Jadi rencana ini nggak direalisasikan. Dan sebelum benar-benar angkat tangan, mereka nemu ide brilian untuk menyimulasikan kondisi pendaratan di bulan. Caranya dengan memasang jet fan yang bisa dilepas di bagian bawah pesawat agar daya dorongnya tetap konsisten. Dengan begini, mereka bisa bikin skenario seakan-akan berat pesawat 5/6-nya berat di bumi tanpa kabel pengaman yang menahannya. Tapi setelah banyak melakukan metode coba-coba, mereka bisa menyimpulkan kalau pendaratan di bulan cuma bisa diwujudkan dengan langsung melakukannya. Setelah jarakmu sangat jauh dari bumi, kamu mulai menatap bulan dari jendela pesawat dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang terlihat di bumi. Bahkan permukaannya menutupi seluruh jendela pesawat. Proses pendaratanmu pasti nggak akan mudah. Pesawat ruang angkasa harus mengorbit bulan agar bisa mendarat di momen yang paling pas. Tapi tenang aja, kamu bisa mengandalkan timmu kok. Setelah melakukan banyak tes dan pengukuran, kamu perlu nunggu lebih dari 24 jam untuk mengetahui waktu dan tempat pendaratan yang paling pas. Dan setelah kalkulasimu cocok, pesawat ruang angkasa akan melepaskan diri dari pesawat pengorbit, kemudian turun ke bulan. Disinilah prinsip fisika pada helikopter ikut berperan. Setelah lepas landas, helikopter perlu dimiringkan minimal sejauh 5 derajat agar bisa maju, begitupun saat mundur. Tapi hal ini bisa terjadi dengan bantuan gravitasi. Padahal saat melayang-layang di ruang hampa udara bulan, pesawat harus dimiringkan 30-40 derajat agar bisa maju. Setelah sampai di tempat pendaratan yang pas, posisi badan pesawat akan kembali ke 90 derajat, kemudian mendarat secara perlahan.
Semakin lama, kamu bisa melihat permukaan bulan yang jaraknya cuma beberapa meter. Kamu sampai di bagian tersulitnya nih. Dan untungnya, pendaratanmu berjalan mulus. Tim yang ada di bumi langsung bersorak-sorai. Para anggota kru juga lega dengan pencapaian ini. Kamu mulai mengenakan pakaian antariksa beserta perlengkapannya. Kemudian menuruni tangga. Akhirnya, kamu bisa ninggalin jejak kaki pertamamu di permukaan bulan dan ngelihat pemandangan yang terhampar di depanmu. Bumi cuma kelihatan sebagai titik biru kecil di kejauhan, dan kamu bisa melompat-lompat di permukaan yang minim gravitasi ini. Inilah yang disebut dengan moonwalking. Setelah puas menjelajahi bulan, kamu nggak bisa berlama-lama di situ. Neil Armstrong, sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan, cuma menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sebelum akhirnya kembali ke bumi. Waduh, gawat, kuncimu ternyata ketinggalan di dalam pesawat ulang-alik tuh. Dan kamu cuma bisa terlunta-lunta di angkasa, tapi bohong. Kalau dipikir-pikir lagi, pasti seru juga sih kalau endingnya dibikin begitu. Nah, kamu masuk ke pesawat lagi, kemudian terbang ke orbit untuk bergabung dengan pesawat lain. Setelah pesawatmu menyatu lagi, kamu keluar dari orbit bulan dan kembali ke bumi. Dan setelah pendaratan manusia di bulan, pencapaian besar selanjutnya adalah terbang ke Mars. Rover eksplorasi terkenal, Curiosity, menyusuri permukaan Mars dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendarat langsung di permukaannya. NASA berencana mengirim manusia pertama ke Mars setelah tahun 2030, dan perjalanannya pasti akan ratusan kali lebih sulit dari perjalanan ke bulan. Tapi banyak persoalan ilmiah akan bisa terpecahkan setelah misi ini terwujud. Manusia mungkin bisa ngumpulin sumber daya alam di sana, atau membangun banyak koloni dan pos pengamatan. Semua kemungkinan dan tantangannya banyak banget. Jarak dari bumi ke bulan cuma sekitar 400.000 km, tapi jarak Mars sekitar 56 juta kilometer. Bahkan kemungkinan pos pengamatan manusia akan dibangun di permukaan Mars, sehingga terbentuk komunitas saintis dan insinyur untuk memanfaatkan sebagian besar kondisinya. Mereka akan sangat mandiri dan mampu menerapkan metode pertanian dan agrikultur yang tepat. Dengan menempatkan manusia di Mars, para ilmuwan bisa lebih memahami planet ini. Tapi untuk nyari tahu proses tubuh dalam respon lingkungan luar angkasa yang sangat jauh, kita harus banyak berlatih sebelum terbang langsung ke Mars. Koloni terdekat kita yang berdiam di area terpencil yaitu stasiun Amundsen-Scott di Kutub Selatan. Stasiun ini dibuat agar tahan terhadap kondisi ekstrim di cuaca dingin plus kering. Kondisi di Kutub Selatan bumi bisa nyeremin banget tanpa latihan yang memadai. Perjalanannya memang nggak sejauh ke Mars atau ke bulan sih, tapi tempat itu sangat beda. Makanya stasiun Amundsen-Scott ini dibikin agar orang-orang di situ ngerasa nyaman. Selain sistem pemanasan yang kuat, stasiun ini punya ruang hiburan untuk menikmati musik dan berolahraga. Ada juga perpustakaan, lounge, dan rumah kaca untuk menanam sayur dan buah-buahan. Rumah kaca ini juga berfungsi seperti hutan hujan. Bahkan sebelum sampai di Mars, kamu perlu diseleksi kemudian diisolasi selama berbulan-bulan. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok, tapi memang terpencil dari peradaban. Seluruh populasi Antartika terdiri dari para saintis dan insinyur. Dokter juga perlu ngecek kesehatan tubuhmu sebelum kamu tinggal di sana. Stasiun ini dipakai para saintis untuk meneliti ruang angkasa dan kondisi lain yang berkaitan dengan geologi. Tinggal di gurun terluas di dunia kaya ini bisa berakibat buruk buat mereka. Dan saat keluar dari stasiun, mereka perlu pakai minimal 3 lapis sarung tangan, sweater, dan jaket tebal untuk menahan dingin. Mereka juga nyamain kondisi di Kutub Selatan dengan permukaan bulan. Setiap bulan April, para saintis mengamati cahaya asteroid pudar yang melewati planet kita. Akhirnya mereka tahu ada objek aneh yang berkilauan di teleskop mereka. Tim tersebut menduganya sebagai asteroid, tapi setelah tahu faktanya, mereka malah terbengong-bengong. Rupanya, mereka baru aja ngeliat batu angkasa tak biasa yang gak terbuat dari mineral pembentuk asteroid, tapi dari silikat yang kebanyakan ditemukan di bulan. Mereka menamai objek ini sebagai Kamo'olalewa, yang artinya
objek angkasa yang bergerak teratur. Batu ini nggak sama seperti asteroid dekat bumi lain yang sudah biasa mereka lihat karena bongkahannya punya pola pantulan cahaya yang mirip dengan batu bulan. Batu ini juga pernah dibawa pulang oleh para astronot setelah mereka menyelesaikan misi NASA. Bongkahan ini ternyata berupa kuasi satelit atau objek sejenis asteroid yang mengitari bumi dan matahari. Objek ini berulang kali mengitari bumi dan kemiringannya paling beda. Makanya kita cuma bisa melihatnya di langit malam setahun sekali. Bongkahan ini juga terlihat suka jaga jarak karena jaraknya dengan bumi minimal selalu 14 juta kilometer atau hampir 40 kali lipatnya jarak bumi ke bulan. Karena sulit terlihat, objek ini diperkirakan cuma bergerak di orbitnya untuk sementara waktu dan sampai di posisinya saat ini sejak 500 tahun yang lalu. 300 tahun lagi, orbitnya kemungkinan akan berubah. Bongkahan serupa juga mungkin ada di ruang angkasa dan minimal ada 3 objek dekat bumi serupa dari tempat yang sama. Para peneliti belum tahu asal-muasalnya, tapi mereka bisa mendalami objek antariksa yang gak biasa ini dengan mengirim pesawat antariksa. Tujuannya untuk ngumpulin dan membawa sampel ke bumi. Badan Luar Angkasa Tiongkok berencana akan merealisasikannya kira-kira 10 tahun lagi. Bulan terbentuk di tengah kekacauan ini, beberapa teori menjelaskan tentang terbentuknya bulan. Salah satunya mengklaim awalnya bulan hanyalah objek pengembara mirip asteroid. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita, kemudian posisinya terlalu mepet ke bumi hingga ketarik oleh gaya gravitasi planet kita. Teori kedua menyatakan bumi kita berputar sangat cepat hingga sebagian materinya pecah dan mulai mengitari bumi. Salah satu serpihan terbesarnya menjadi bulan. Lalu teori ketiga menjelaskan bulan terbentuk saat planet kita melalui proses pembentukannya sendiri. Tapi teori ini paling banyak diterima saat ini. Bumi pernah bertabrakan dengan planet seukuran Mars, tapi bukan di galaksi yang jauh. Serpihan dan awan debu dari tabrakan kemudian terakumulasi dan mulai mengitari planet kita. Akhirnya, bulan terbentuk di situ. Misi Apollo membawa lebih dari 1/3 ton tanah dan batu dari permukaan bulan. Bebatuan ini menunjukkan kalau bulan dan bumi punya bahan pembentuk yang sangat mirip. Jadi kemungkinan keduanya punya sejarah yang sama. Kalau bulan berasal dari tempat lain dan akhirnya tertarik oleh gaya gravitasi bumi, komposisinya pasti akan berlainan. Selain itu, kalau bulan terbentuk secara bersamaan dengan bumi atau mungkin pernah hancur, maka keduanya akan punya mineral yang sama. Tapi mineral di bulan mengandung sedikit air. Satelit alami kita ini juga banyak mengandung bahan yang terbentuk secara cepat pada suhu tinggi. Selain bulan, beberapa objek di tata surya kita juga punya masa lalu yang misterius. Hippocamp adalah satelit Neptunus yang ditemukan pada 2013. Satelit terkecil Neptunus ini cuma berdiameter 34 km dan letaknya di dekat Proteus, satelit dalam Neptunus yang paling besar. Nah, nama Hippocamp gak diambil dari nama hewan ini ya, meski sama-sama ada hipponya. Para ilmuwan menduga Hippocamp mungkin telah terbentuk dari serpihan yang dihasilkan dari tabrakan Proteus dengan komet. Kalau Hippocamp memasuki orbit Proteus dari tempat lain di tata surya, Proteus pasti sudah menelan atau mendepaknya. Tapi Proteus sendiri nggak termasuk dalam satelit Neptunus generasi pertama. Proteus terbentuk dari sisa-sisa sistem satelit awal di Neptunus. Satelit pertama ini hancur saat Neptunus menangkap Triton yang kini menjadi satelit terbesarnya. Bukti utama yang mengindikasikan tabrakan ini bisa dilihat dari aktivitas orbitnya. Triton mengiringi Neptunus secara terbalik, gak seperti satelit lainnya. Neptunus menangkap Triton dari sabuk Kuiper. Sabuk ini dipenuhi objek dingin dan puing berbatu yang membentang di luar Uranus. Maka Hippocamp termasuk satelit generasi ketiga. Matahari juga punya masa lalu yang penuh misteri. Bintang induk kita ini muncul sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses awal kehidupannya sulit dipelajari karena telah berlangsung sejak 50 juta tahun sebelum bumi terbentuk. Tapi baru-baru ini, tim peneliti telah menemukan kristal yang umurnya lebih dari 4,5 miliar tahun. Karena lokasinya berada jauh di dalam meteorit, kristal ini bisa menyingkap beberapa informasi tentang masa lalu matahari. Sebelum planet terbentuk, tata surya kita sudah terdiri dari bintang induk, piringan debu, dan gas panas raksasa di sekitarnya. Setelah dingin, debu dan gas ini berubah menjadi mineral, termasuk kristal di dalam meteorit yang mendarat di bumi. Materi kuno itu mengalami iradiasi, gak seperti zat yang lebih baru. Menurut para peneliti, kemungkinan telah terjadi sesuatu setelah kristal ini terbentuk. Mungkin saat itu, aktivitas bintang kita belum begitu intens, atau mungkin materi baru ini nggak bisa bergerak menuju area yang mengalami iradiasi.
Dengan mengamati planet Katai, kita bisa merunut ke masa lalu tata surya kita. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, gaya gravitasi Jupiter, Saturnus, dan Neptunus menyatu, kemudian menyebabkan asteroid dan komet melesat ke tata surya kita. Akibatnya, planet ini bertabrakan dengan planet lain. Semua planet Katai di sabuk Kuiper seperti Pluto, Eris, Haumea, dan Makemake juga punya bulan sendiri yang kemungkinan telah terbentuk oleh tabrakan kuat. Serpihan es di orbit mirip Haumea bisa membuktikan teori tabrakan purba. Serpihan yang dihasilkan dari tabrakan ini nggak punya energi yang cukup untuk menghindar dari tarikan gravitasi planet Katai. Planet Katai lain seperti Ceres punya tanah liat yang banyak mengandung amonia di permukaannya. Zat ini nggak bisa stabil pada suhu di permukaan Ceres, tapi banyak terkandung di tata surya bagian luar. Artinya, Ceres kemungkinan telah terbentuk di bagian luar, lalu ditendang ke dalam. Lagian semua raksasa gas banyak bergerak saat tata surya kita baru terbentuk, atau bisa juga planet Katai ini terbentuk di dalam sabuk asteroid. Amonia tadi muncul di planet Katai ini setelah tabrakan dahsyat. Ceres mungkin bisa membantu para ilmuwan mendalami satelit dingin lain. Dasar laut di bumi punya konsentrasi mineral karbonat yang terbilang tinggi. Materi ini juga terdapat di sebagian Ceres. Jadi bisa dibilang planet Katai ini merupakan dunia laut yang sudah menjadi fosil. Banyak eksoplanet atau planet di luar tata surya juga pernah mengalami tabrakan yang lumayan kuat pada tahap awal pembentukannya. Sistem bintang ganda ini berjarak lebih dari 300 tahun cahaya dari kita, dan bintang di situ minimal berumur 1 miliar tahun. Meski sudah nggak muda, sistem ini masih nunjukin tanda-tanda awan puing berdebu yang belum dingin. Hal ini nggak lazim terjadi pada bintang setua itu. Serpihan ini masih hangat dan mungkin ada tabrakan kuat di antara dua planet atau objek antariksa lain yang ukurannya sama. Partikel debu kemudian mengitari bintang muda, lalu saling menempel dan terus membesar. Akhirnya terbentuklah planet. Debu yang tersisa biasanya menetap di area yang jauh dan dingin. Kalau di tata surya kita, terdapat di sabuk Kuiper yang letaknya jauh di luar Neptunus. Saat tata surya berevolusi, partikelnya terus bertabrakan hingga menjadi sangat kecil dan akhirnya ketarik menuju bintang terdekat atau malah didepak keluar. Dibandingkan dengan planet lain di tata surya kita, Uranus punya arah rotasi yang lebih miring. Dan kemungkinan planet ini pernah mengalami tabrakan super kuat di masa lalu. Objek langit yang jauh lebih besar dari komet biasa atau yang ukurannya sama telah menghantam Uranus lalu membuatnya miring. Objek itu mungkin berupa planet yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari bumi. Atau bisa jadi berupa protoplanet. Objek antariksa ini sebagian besarnya terbentuk dari es dan batu di sekitar sang bintang dan kemungkinan akan berkembang menjadi planet dalam waktu dekat. Hasil dari benturan menyelimuti inti Uranus dan mencegah panasnya keluar. Dan hal ini bisa ngejelasin kenapa suhu permukaan Uranus sangat dingin. Brrr.